Beberapa hari yang lalu kami mendapati sebuah pertanyaan cukup unik dari Facebook. Jika biasanya pertanyaannya adalah seperti bagaimana supaya baksonya kenyal, bagaimana supaya baksonya keras, dan sebagainya. Pertanyaan yang kami dapatkan kali ini adalah hal-hal apa saja yang dapat menggagalkan pembuatan bakso. Nah, ini unik karena ya jarang orang yang bertanya hal apa saja menyebabkan bikin bakso itu gagal. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang menyebabkan pembuatan bakso itu gagal. Setidaknya ada 5 hal yang dapat menyebabkan pembuatan bakso itu gagal. Gagal dalam arti bukan tidak terbentuk ya, tapi dalam arti baksonya tidak bisa kenyal, empuk, lembek, dan sebagainya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Hal pertama yang dapat menyebabkan bakso menjadi gagal, baksonya tidak kenyal adalah pemakaian es atau air yang terlalu berlebihan. Nah, ini salah satu masalah yang paling klasik, yang paling umum terjadi. Kenapa? Karena rata-rata para pedagang bakso, mau mereka yang sudah skalanya cukup besar atau yang masih betul-betul kecil, pada umumnya mereka membuat bakso di penggilingan. Mereka tidak punya mesin giling sendiri. Sehingga jumlah es atau air yang dimasukkan bergantung pada tukang gilingnya. Nah, ketika mereka menemukan tukang giling yang sudah ahli, oke, tukang gilingnya mungkin tahu berapa banyak es yang harus dimasukkan dan hasilnya bisa bagus. Tapi bagaimana jika tukang gilingnya sendiri tidak tahu? Atau ya mungkin yang tahu tadi tidak masuk, digantikan rekannya dan sebagainya, dan mereka asal memasukkan es, tentu hasilnya akan jadi berbeda. Nah, hal pertama yang bisa menyebabkan bakso menjadi gagal, menjadi tidak kenyal, menjadi lembek adalah esnya atau airnya yang terlalu banyak. Oke, itu satu. Hal kedua yang dapat menyebabkan kenapa baksonya menjadi gagal adalah pemakaian tepung yang terlalu banyak. Nah, ini sudah sering sih sebenarnya kami bahas di sini, tepung yang terlalu banyak itu tidak bagus. Dan ini agak menantang karena pada umumnya di masyarakat mitos yang beredar adalah semakin banyak tepungnya, baksonya itu semakin kenyal. Padahal faktanya adalah semakin banyak tepungnya, baksonya akan semakin lembek. Selain lembek, baksonya pun juga menjadi tidak kering atau lengket-lengket. Jadi jika Anda menemukan, oh esnya sudah pas nih, sedikit sekali, tapi hasilnya masih lembek, masih empuk, tidak bisa kenyal, terus agak lengket-lengket, basah-basah gitu, ya berarti kemungkinan tepung Anda terlalu banyak. Tepung yang ideal ya kurang lebih sekitar 14-15% dari total adonan. Jadi usahakan sebisa mungkin jumlah tepung tidak terlalu banyak, kalau bisa sekitar 14-15% itu yang paling bagus. Oke, lanjut. Penyebab ketiga yang menyebabkan kenapa kok baksonya tidak bisa kenyal, kegagalannya karena pemilihan daging yang salah. Nah, ini juga banyak yang disepelekan oleh orang-orang. Orang-orang berpikir ya pokoknya daging, mau sapi, mau ayam, dan sebagainya, pokoknya daging dimasukkan hasilnya bisa bagus. Tidak. Daging selalu terdiri dari beberapa macam. Maksud saya adalah terdiri kandungannya ada beberapa macam. Yang paling umum adalah lemak, protein, dan air. Dari ketiga hal ini, hal utama yang menyebabkan bakso menjadi kenyal adalah proteinnya. Jadi jika Anda ingin bakso Anda menjadi kenyal, menjadi enak digigit bisa keras, pastikan Anda memilih daging yang banyak proteinnya. Lalu gimana caranya memilih daging yang banyak proteinnya? Yang paling simpel, kita bisa lihat lemak dalam daging itu banyak atau enggak. Semakin banyak lemaknya, tentu jumlah proteinnya akan semakin sedikit. Saya ulangi, semakin banyak lemaknya, proteinnya akan semakin sedikit. Nah, jika kita kesulitan melihat ini proteinnya berapa sih, ya paling gampang lihat aja lemaknya gimana. Kan lemak kelihatan. Kalau biasanya daging warnanya merah atau kalau ayam putih, lemaknya ini kan selalu kelihatan beda. Putih-putih gimana gitu. Nah, semakin banyak lemaknya, tentu proteinnya semakin sedikit, dan ketika kita pakai daging seperti itu di bakso, ya hasilnya tidak akan bisa sekenyal yang proteinnya tinggi. Jadi, pastikan Anda memilih daging yang proteinnya tinggi, yang lemaknya yang rendah. Oke, itu hal yang ketiga. Lanjut, hal keempat. Hal keempat yang bisa menyebabkan bakso gagal ada di proses penggilingannya. Yang saya maksud proses penggilingannya ada di alatnya. Alat apa yang kita pakai, itu yang satu. Yang kedua, cara kita menggilingnya tepat atau tidak. Nah, untuk alat tentu ada berbagai macam alat. Ada mulai dari food processor, chopper, blender tidak disarankan sih, karena biasanya yang kalah adalah motornya blender, jadi sebaiknya tidak pakai blender, setidaknya food processor atau chopper. Yang kedua ada semacam
istilahnya adalah emulsifier. Dan yang ketiga ada bowl cutter. Nah, 3 alat yang berbeda tentu hasilnya akan berbeda. Yang paling bagus yang mana? Tentu yang bowl cutter. Nah, tapi bowl cutter sendiri pun juga macamnya banyak sekali. Oke, kita mungkin bawa itu di penggilingan, kita bikinnya di penggilingan sehingga kita tidak bisa memastikan itu jenis alatnya apa. Kita mungkin orang awam juga kita nggak tahu, nggak apa-apa. Hal yang perlu kita lakukan adalah ketika kita sampai di penggilingan, hal yang perlu kita pastikan adalah mesinnya dia, mesin untuk giling baksonya tadi. Anda lihat saja, yang pertama, kecepatannya itu tinggi atau enggak. Semakin tinggi kecepatannya, maka kemungkinan hasilnya akan semakin bagus. Yang kedua, setajam apa pisaunya. Nah, pisau ini macam-macam. Ini kita ngomong bowl cutter aja, yang paling sering ada di penggilingan. Ada yang pisaunya cuma 2, jadi modelnya kurang lebih seperti ini. Ada yang 3, 1, 2, 3. Ada yang juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tentu saja semakin banyak pisaunya, hasilnya pun akan semakin bagus. Nah, hal ini cukup penting karena pada umumnya orang-orang memikirkan bahwa yang giling daging kan cuma untuk ngalusin dagingnya supaya hasilnya bisa dicerak di bakso. Padahal faktanya nggak juga seperti itu. Hal utama yang perlu diperhatikan penggilingan, ketajamannya dan juga kecepatannya. Karena semakin tajam pisaunya dan semakin cepat putarannya, semakin cepat putaran pisaunya juga, aktivasi proteinnya semakin bagus. Tadi kita sudah sebutin kalau daging yang tinggi protein hasilnya lebih bagus. Nah, mengaktifasi proteinnya ini perlu campur tangan di mesin penggilingnya. Jadi usahakan sebaik mungkin Anda bisa memilih tukang giling yang mesinnya bagus, kecepatannya tinggi, dan pisaunya tajam. Oke, mungkin pisau kita susah melihatnya ya, karena biasanya ketutupan. Ya setidaknya Anda cari yang putarannya cukup cepat. Semakin cepat, semakin bagus. Oke, itu yang keempat. Lanjut, yang terakhir nih, kelima. Jika tadi tepungnya sudah dikontrol, esnya dikontrol, nggak kebanyakan, milih dagingnya sudah benar, yang sedikit lemaknya, terus pilih tukang gilingnya sudah tepat juga, mesinnya yang bagus, yang cepat, yang tajam pisaunya. Hal terakhir yang perlu diperhatikan supaya bakso kita tidak gagal adalah proses memasaknya. Nah, saya sudah pernah membahas hal ini di materi yang sebelumnya, silahkan Anda cek. Simpel aja, singkat saja, proses merebus yang salah akan menyebabkan hasil baksonya juga tidak bisa kenyal. Hal ini disebabkan ada beberapa bahan yang butuh suhu tinggi untuk bisa aktif dan menjadi kenyal. Contohnya adalah tepung, karagenan, enzim. Nah, ketiga hal ini memerlukan suhu di atas 55 derajat supaya bisa aktif. Jika kita merebusnya terlalu cepat, merebusnya tidak cukup lama, kemungkinan yang aktif itu cuma di luarnya. Bagian tengahnya di dalam mungkin belum kena suhu yang pas sehingga masih empuk. Nah, jika Anda menemukan, oh resepnya sudah pas, tepungnya nggak kebanyakan, esnya nggak kebanyakan, gilingnya sudah benar, dagingnya juga yang tinggi proteinnya, rendah lemak. Ketika digigit, atasnya keras tapi dalamnya empuk. Nah, berarti kemungkinan proses merebusnya terlalu cepat. Idealnya bagaimana? Ya, setidaknya Anda memastikan suhu di tengah bakso ini berkisar antara 75 derajat. Ya, kalau Anda mau lebih detail bagaimananya, silahkan cek di materi yang sebelumnya yang khusus membahas tentang proses merebus. Oke, jadi 5 hal yang harus kita pastikan supaya bakso kita tidak gagal. Yang pertama, pastikan jumlah esnya terkontrol, tidak terlalu banyak. Yang kedua, pastikan tepungnya juga tidak terlalu banyak. Ingat, tepung yang semakin banyak bukannya semakin kenyal, tapi semakin lembek. Ketiga, pilih daging yang tinggi protein dan rendah lemak. Paling simpel Anda lihat aja, kalau kandungan lemaknya kelihatan mata banyak sekali, ya sebaiknya hindari daging seperti itu. Pilih yang lemaknya sedikit. Semakin sedikit lemaknya, semakin tinggi proteinnya, hasilnya semakin bagus. Keempat, usahakan Anda memilih alat dan proses giling yang tepat. Semakin tajam pisaunya, semakin cepat putarannya, tentu hasilnya akan semakin bagus. Dan yang terakhir, yang harus dihindari adalah proses memasak yang terlalu cepat. Pastikan Anda memasak dengan benar sehingga seluruh bagian bakso ini sudah terkena suhu yang pas dan hasilnya bisa kenyal dan bagus. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jika Anda menyukai apa yang saya sampaikan, silahkan cek terus channel dari HM Prasaja. Karena di sini kami akan membahas tentang seputar tips, trik, teori apa saja yang bisa membuat bakso lebih enak, lebih kenyal, dan juga kami akan membahas tentang mitos-mitos apa saja yang ada. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di materi yang selanjutnya.